هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Melanjutkan pembagian tasbih. Jadi pembagian tasbih itu tidak hanya didasarkan pada satu atau dua klasifikasi saja, melainkan ada pembagian tasbih yang lain. Nah, sekarang kalau kemarin sudah ya pembagian tasbih berdasarkan penyebutan adatu tasbih dan wajhu syabah. Hari ini kita melihat pembagian tasbih dari segi maknanya atau apa ya ciri khas di antara tasbih-tasbih itu seperti apa. Dalam hal ini tasbih terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah tasbih tamtsil. Tasbih tamtsil adalah maka wajhu syabahi fihi suratan muntaza'atan min muta'addidin. Tasbih yang wajhu syabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari beberapa hal. Artinya bukan hanya satu sisi keserupaan saja, tapi digambarkan dari beberapa hal. Kita perhatikan contohnya. Wal ma'u yafsilu baina zahri rawdi fi syattaini faslan. Kabisati washin jarradat aidil uyuni alaihi nasnan. Sungai yang dimaksud alma di sini air itu adalah sungainya. Sungai yang memisahkan taman bunga itu pada kedua sisinya bagaikan baju sulaman yang dihamparkan, sedang di atasnya tergeletak sebilah pedang yang telah terhunus dari sarungnya. Ini penggambaran yang diserupakan atau musyabahnya di sini lafal apa? Atau kalimah apa? Al-ma'u. Nah, al-ma'u yang diartikan sebagai sungai ya. Yang diartikan sebagai sungai, kemudian musyabah bihnya adalah Zahir Rauddin. ka bisa washin ini yang jatuh setelah tasbih ini menjadi musyabah bih. Alma musyabah bisa washin musyabah bih ya. Penggambarannya itu kan misalnya di antara taman bunga itu di tengahnya mengalir sebuah sungai. Itu diibaratkan seperti baju sulaman. Baju sulaman itu kan ada bunga-bunganya. Kemudian di tengahnya itu ada sebilah pedang. Jadi em, apa ya bisa dibayangkan ya ada bunga-bunga, kemudian di tengahnya itu ada satu garis lurus yang menggambarkan sungai yang apa tadi em, sungai yang mengalir begitu. Nah penyerupaannya itu tidak dijelaskan kan ya. Misalnya dalam hal panjangnya atau dalam hal jerihnya kan tidak. Tapi apa namanya merupakan gabungan dari beberapa hal. Keadaan itu yang dijelaskan ya. Keadaannya kanan kiri itu ada bunga-bunga. Kemudian tengahnya itu mengalir sungai. Seperti sebilah pedang yang terhunus dari sarungnya. Jadi ini apa namanya? Tidak hanya dalam satu hal saja, tapi merupakan rangkaian dari keadaan yang digambarkan melalui kalimat-kalimat tersebut. Contoh lain ada di dalam Al-Quran. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adha'at ma hawlahu
Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatin. Yang diserupakan atau musyabahnya di sini adalah Hum hum, dhamir hum ya, yang kembalinya kepada al-munafiqun. munafik Kemudian musyabah bihnya, masalin lagi masalin istauqada naro. Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Tidak dijelaskan dalam hal apanya ya, tapi dijelaskan secara ini, tidak secara langsung, tapi melalui rangkaian kalimat yang menjelaskan keadaannya. Bagaimana? Lamma adha'at ma haulahu, dhahaballahu binurihim. Ketika api yang dinyalakan tadi menerangi sekelilingnya, maka Allah menghilangkan cahaya tersebut dan membiarkan mereka di dalam kegelapan. Jadi bukan berupa satu hal ya, kayak yang kemarin kan misalnya al-ilmu nurun fil diyai atau fil ihdai dalam hal bisa menunjukkan atau menerangi. Tapi di sini digambarkan dengan peristiwa atau keadaan ya. Ketika mereka menyalakan api itu dan sudah menerangi kanan kirinya, sekelilingnya, maka Allah justru menghilangkan cahaya tersebut sehingga mereka tetap dalam keadaan kegelapan. Kemudian tasbih dhimni. Tasbih dhimni adalah tasbih yang musyabbah dan musyabbah bihnya tidak disebutkan secara gamblang, tapi difahami dari konteks kalimat. Kalau yang tadi itu wajah syabahnya yang harus difahami atau direnungkan dari kalimatnya di dalam tasbih dhimni ini justru musyabbah dan musyabbah bihnya yang harus kita lihat lebih dalam. Contohnya, biasanya ini ya, tasbih dhimni ini berupa dua kalimat yang berdiri sendiri. Sebenarnya tidak ada hubungannya ya antara kalimat pertama dan kedua. Tapi seakan-akan kalimat kedua itu menjadi hujah atau argumen untuk merasionalisasikan kalimat yang pertama. Contohnya, boleh dibantu Ukhti Hanifah li qiraati al-mithal wa kadza tarjamatiha. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri ala yabasi. Apa ya, Sir? Ini artinya engkau mengharap kesuksesan tetapi engkau tidak jalani jalan menuju keberhasilan itu sangat ada kendala. Kurang bisa sudah. Ini ada artinya di bawahnya ini loh. Engkau mengharap. Oh, engkau mengharap kesuksesan, tetapi engkau tidak jalani jalan menuju keberhasilan. Keberhasilan itu. Sesungguhnya kapal laut tidak mungkin berjalan di atas tanah kering. Kalimat yang pertama itu menggambarkan seseorang yang ingin mencapai keberhasilan tapi tidak mau bersusah payah. Tarju an-najata walam tasuk masalikaha. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya adalah perumpamaan. Orang yang nggak mau kesulitan untuk meraih keberhasilan itu bagaikan, menyesal. ya, orang yang menaiki kapal, tapi di ini ya tidak di perairan, tapi di tanah yang kering. Sesungguhnya kapal itu tidak mungkin bisa berjalan di atas tanah yang kering. Jadi seakan-akan apa namanya, dua kalimat yang berbeda ini punya apa ya kaitan ya. Maksudnya yang pertama itu apa ya keadaan aslinya,
kemudian dikaitkan dengan sebuah perumpamaan. Kapal itu tidak akan bisa berjalan di atas tanah yang kering, gitu. Jadi kalau kita lihat musyabah bihnya adalah siapa di sini? As-safinatu. Ya, musyabahnya. Domir, domir anta. Iya, dengar anta dari kata tarju itu ya. Engkau itu bagaikan apa? Bagaikan Bagi perahu, perahu, kapal. musyabah bihnya ini. Ini musyabah. Seperti misalnya ya, kalau ada orang mengatakan dia sudah tidak lagi mau mengurus orang tuanya, terus di apa? Diteruskan dengan ibarat ini, kacang lupa kulitnya. Padahal kan antara kalimat pertama dan kedua itu tidak berhubungan. Yang pertama apa ya, mengandung makna bahwa seseorang itu tidak mau mengurus orang tuanya, tiba-tiba bahas kacang. Kan nggak nyambung sebenarnya. Tapi yang kedua itu merupakan perumpamaan dari kalimat yang pertama. Sebelum Betul. Jadi seseorang tadi diserupakan dengan kacang, kacang. Lupa kacang yang kulitnya. lupa kulitnya. Contoh Kacang. lain. نطلب من الأستاذة مستوعة لقراءة المثال الثاني. Bismillahirrahmanirrahim. Idza watarta mra'at ra'an fahadar adawatahu mayyarza'u syauka la yahsud bihi inaban. Jika engkau salah memperlakukan seseorang, hati-hati terhadap permusuhannya. Barang siapa yang menanam duri, niscaya dia tidak mungkin akan menuai atau memanen anggur. Jika engkau salah, jika engkau salah. Kira-kira Domir anta ya ya, maksudnya. bagaimana Ustazah bisa memaknai ini atau menguraikan contoh ini? Musyabahnya domir anta. Nah, Melakukan terus. Hati-hati terhadap diserupakan dengan apa berarti? dengan menanam duri. Kalau ini anta, berarti kan Menanam duri. ibarat subjek ya ini, berupa isim. Diserupakan dengan Menanam duri. Menanam duri. Menanam duri. Terhadap anta itu diserupakan dengan man dulu ini kan, Ustazah. iman barang seorang yang iya Iya, kalau yang di sini menanam diri. watarta memperlakukan itu sama seperti menanam. Imro'an orang ini sama seperti asyau, begitu kan? Engkau ketika engkau salah memperlakukan seseorang, fahdar ada tahu hati-hati terhadap permusuhannya. Berarti kan anta ini diibaratkan dengan man yazra'u, Tentang orang yang menanam, menanam menanam diri. duri. Nah, memperlakukan itu sama seperti menanam. Bagaimana kita memulai hubungan itu eh, apa namanya, memperlakukan dan menanam ini. Jadi yang di apa musyabahnya adalah anta, musyababinya adalah man. Nah, Ini sepertinya watarta ini lebih ke memperlakukan buruk sepertinya ya. Lebih mengarah iya. ke perlakuan buruk. Iya. Kalau kamu Perlakuan
Iya, betul. Memperlakukan buruk seseorang, maka kamu harus waspada. Dia memusuhimu karena orang yang menanam duri tidak akan menuai anggur, pasti ya akan menuai duri itu, begitu kan ya. Jadi logika dari kalimat yang pertama ini diumpamakan di dalam kalimat yang kedua. Ibaratnya balasannya Ya, balasannya ya sesuai dengan apa yang dilakukan kan ya. Apa sesuai yang dengan amalannya. betul, apa yang ditanam itulah yang akan dituai. Yang ketiga, tasbih maklub. Maklub secara bahasa artinya dibalik. At-tashbihul maklub huwa ja'lul musyabbah musyabbahan bihi bidda'i anna wajah syabah fihi aqwa wa azhar. Tashbih maklub adalah menjadikan posisi musyabbah sebagai musyabbah bih dengan anggapan bahwa wajah syabah pada musyabbah itu lebih kuat. Aslinya kan kalau kita menyerupakan misalnya em, engkau bagaikan rembulan Matahari. atau matahari, ya. Berarti kan yang diserupakan itu apa Hmm. ya? Nilainya lebih lebih lemah daripada yang musyabbah bih kan ya. Yang lebih utama, lebih kuat maknanya adalah yang musyabbah bih. Yang musyabbah itu ibaratnya diserupakan kan berarti mirip begitu kan. Tapi di sini Yes. dibalik musyabbahnya itu eh, Lebih apa namanya justru dianggap sebagai musyabbah bih. Seakan-akan musyabbah itu punya makna yang lebih kuat atau posisi yang lebih kuat. Jadi misalnya engkau bagaikan matahari. Itu dibalik matahari sama misalnya ya, matahari itu eh, Seperti sama terangnya dengan kamu misalnya. Itu dibalik seakan-akan kamu ini lebih terang daripada matahari. Padahal yang menerangi kan matahari, sedangkan kamu ini diserupakan, gitu kan. Engkau engkau bagaikan matahari, tapi dibalik matahari itu seperti wajahmu misalnya, atau rembulan itu seperti wajahmu dibalik. Padahal kan yang manusianya yang diserupakan dengan rembulan. Contohnya ada di sebuah penggalan syair, ka'annan nasima firriqati ahlaqu. Bagaikan angin sepoi-sepoi. Akhlaknya, akhlaknya itu kan sebenarnya yang diserupakan ya. ya, Tapi kemarin kan kalau setelah ka'anna itu dia menjadi musyabbuh. musyabbah. Jadi seakan-akan angin ini yang diserupakan dengan akhlak. Padahal secara aslinya itu akhlak yang diserupakan seperti angin dalam hal halusnya itu. Nah, ini awalnya adalah akhlaquhu kan nasimi firriqati. Awalnya adalah musyabbah bihnya ini, musyabbah ya. Kan nasimi Ya, setelah kaf itu musyabbah bi. musyabbuh. Kafnya wajhu, napa? Ada tut tashbih dan Kaf ar-riqati wajib wajhu syabah. wajhu syabah. Syabah. Kemudian dibalik di makhluk menjadi ka'anna nasima firriqati akhlaqu. Bagaikan angin yang sepoi-sepoi akhlaknya dalam hal halusnya tadi. Jadi ini ketiga pembagian ini lebih dilihat dari bagaimana wajah syabah itu, kemudian apa namanya penyerupaan itu dilakukan. Yang maklub ini dengan cara dibalik, musyabah dianggap seperti musyabah bih, diposisikan sebagai musyabah bih. Kalau yang tasbih dimni ini musyabah dan musyabah bihnya tidak secara gamblang dijelaskan. Yang pertama tadi, tasbih tamsil, ini yang wajah musyabahnya harus difahami dari runtutan kalimat tersebut. Karena menjelaskan keadaan atau peristiwa yang terjadi. Hakadha,
هل هناك سؤال؟ Yang intinya berarti yang tamsil itu sabahnya nggak dijelaskan, cuma penjelasan dari musyabah bih gitu ya. Yang tamsil? Ya, Iya. Misalnya apa ya contoh contoh lainnya itu? Engkau bagaikan matahari. Eh, menyinari dunia. ya menyinari hari-hariku. Atau misalnya engkau bagaikan rembulan yang menerangiku di malam hari. Kan tidak ada dalam hal ini kan. Kalau kemarin kan misalnya anta kalbadri firdau'i begitu kan. Engkau bagaikan rembulan Rembulan di bulan purnama dalam hal menerangi. terangnya atau menyinarinya. Tapi kalau dijelaskan engkau bagaikan rembulan yang menyinari malam-malamku, itu kan tidak dijelaskan secara gamblang. Oh, wajah syabahnya itu fiddaui, kan enggak? Di, dilihat dari kata-kata menyinari malam-malamku, itu kan. Tamsil. Yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua adalah tasbih dhimni. Tasbih ini. Dimnun itu apa ya? Kalau bahasa ininya adalah Dimnu. mengku apa ya? Di terkandung. Kenapa terkandung? Karena tidak dijelaskan secara jelas kan. Musyabahnya nggak dijelaskan secara Musyabah jelas. dan Musyabah musyabah dan bihnya musyabah bih nggak dijelaskan. terkandung atau tersimpan dimnya. Kalau yang satunya lagi maklub itu yang dibalik. Dibalik, makhluk Ya, dibalik. begitu. Ini yang masih istiqomah sama ya. Mahdi Hanifah dan Ustazah Mas Tua. Alhamdulillah. Pemain inti ini. Pemain inti. Yang penting nggak satu orang. Iya, kalau satu orang rasanya jadi privat ya. Nanti kalau ditanya harus jawab sendiri. Mas belum ada temannya. Nanti libur Idul Adha berapa hari sudah? Ini kita kan pertemuan ke-9. Besok masih masuk nggak? Saya tawarkan dulu sekalian ya. Ya. Masuk sih nggak apa-apa. Itulah. Sudah Iya, masuk aja sudah. takbir Idul Adha kan nggak terlalu ini ya. Oke, kalau Nggak terlalu tersibuk. iya benar. Oke, eh, kemarin 8, ini 9. Oke, besok pertemuan ke-10. Kita lanjutnya Senin. Begitu ya. Iya, Seperti biasanya aja ya. Nanti biar enak ngitungnya. Berarti malam malam Jumat malam Sabtu tetap Zoom ya. Iya. Mal malam Jumat saja berarti Ustazah? Apa Malam Sabtunya libur. malam Sabtunya libur ya? Biar genap 10 pertemuan. Malam Sabtu. Nanti kalau mau acara nyate gimana teman-teman? Iya. Kan paginya udah disembelih itu. Kalau malamnya Iya, nyate-nyate. iya biasanya gitu. Iya kan? Nah kalau malam takbiran kan nggak terlalu ini, nggak terlalu repot ya, nggak heboh gitu kan? Enggak, karena belum disembelih. Iya betul, nggak ada kerjaan juga kan? Ya mending belajar lah. Nanti sisanya buat takbiran. Oke, jadi besok masuk, setelah itu libur.
malam Sabtu libur dan kita lanjutkan lagi Senin ya, Senin malam Ya. Selasa. Yakfi? Yakfi, Soal insya Allah. Maaf, syukran jazilan ala husni istimamikum wa masyarukatikum. Ayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.